Halo hai teman-teman, ada saya lagi sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Wah, luar biasa ya. Kita sudah banyak sekali membicarakan hal-hal penting dan unik yang alhamdulillah bisa membuat kamu berubah hidupnya. Nah, kali ini seperti biasa saya mengawali video saya dengan doa. Saya doakan kepada kamu semua yang sering mendengarkan suara saya di Pagar Kehidupan, semoga kehidupan kamu semakin lama semakin bertambah baik, kamu semakin bahagia dan semakin dipenuhi oleh sukacita dalam hidup kamu ya. Amin. Ngomong-ngomong soal sukacita teman-teman, kali ini saya akan membicarakan sebuah hal yang berhubungan dengan sukacita, yaitu yang berhubungan lagi dengan rejeki. Betul, rejeki. Kalau seandainya saya berbicara soal rezeki, pasti orang-orang sudah menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang pastinya membuat dia bersukacita. Nah, sebenarnya ini terinspirasi lagi oleh sebuah diskusi yang saya lakukan bersama sahabat saya. Tadi saya berdiskusi dengan sahabat saya, dia mengalami suatu hal yang berhubungan dengan masalah keuangan. Tiba-tiba sahabat saya itu berkata begini, "Tenang aja bro kalau soal rezeki. Kenapa? Karena semua rezeki udah ada yang ngatur." Masa sih? Benarkah? Itu dia yang akan kita bahas kali ini. Saya akan berdiskusi kepada kamu, di telinga kamu, membahas beberapa hal yang berhubungan dengan sebuah pendapat. Apakah benar sih semua rezeki itu sudah ada yang ngatur? Atau jangan-jangan itu sebuah pendapat ataupun sebuah hal yang perlu diteliti lebih dalam supaya kamu jadi ngerti bahwa apa sih yang dimaksud dengan semua rezeki udah ada yang ngatur. Nah, sekarang saya akan mengawali diskusi ini dengan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah sederhana, pertanyaannya seperti ini. Kamu percaya nggak sih bahwa semua rezeki itu sudah ada yang mengatur? Kalau memang semua rezeki sudah ada yang mengatur, saya tanya lagi sama kamu. Boleh nggak setiap hari orang-orang hanya tidur-tiduran di kamar, nggak ngapa-ngapain? Boleh nggak? Karena kalau memang kamu percaya semua rezeki sudah ada yang ngatur, berarti boleh dong kita tiduran di kamar nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan apapun, kalau memang rezekinya sudah ada yang ngatur, tiba-tiba di balik kasur ada uang. Betul? Salah ya? Betul, itu adalah suatu hal yang salah. Tapi walaupun salah teman-teman, kamu percaya nggak sih? Masih banyak loh orang yang percaya bahwa karena memang mereka rezekinya sudah ada yang ngatur, mereka cenderung menjadi orang yang pasrah. Menjadi orang yang nerimo. Menjadi orang yang belum berusaha sudah nyerah. Sudah angkat tangan, sudah putus asa dengan mengatakan tenang aja deh, rezeki itu udah ada yang ngatur. Padahal dia nggak ngapa-ngapain dan dia belum berusaha. Ada nggak orang kayak gitu? Kalau saya boleh jujur, jawabannya banyak, bahkan banyak sekali. Nah, terus pertanyaannya gini mas bro, pemahaman yang benar tentang kalimat semua rezeki udah ada yang ngatur itu seperti apa? Pemahaman yang benar itu seperti ini, dengarkan baik-baik. Rezeki itu memang sudah ada yang ngatur. Tapi, ada tapinya. Semua rezeki kamu yang akan keluar di masa depan bergantung dari apa yang kamu tanam di masa kini. Saya ulang sekali lagi ya, benar semua rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi, apa yang akan terjadi di masa depan dalam hal rezeki tergantung dari apa yang kamu tanam di masa kini. Jadi daripada kamu menjadi orang yang pasrahan dan lebih banyak nerimo, kenapa kamu nggak mikir setiap hari, apa ya yang bisa gue tanam di hari ini supaya di masa depan nanti gue bisa petik sebagai sesuatu hal yang gue tuai. Ya, saya selalu percaya teman-teman bahwa dalam hidup ini ada sebuah hukum yang disebut dengan hukum tabur tuai. Mungkin kalau kaum-kaum beragama menyebutnya sebagai hukum karma. Hukum karma dengan hukum tabur tuai ini sama. Cuman bedanya kebanyakan orang salah menafsirkan karma seperti halnya orang menafsirkan kutukan. Ih, lu kena karma lu kemarin kencing di bawah pohon sih, lu kena karma lu sekarang begini lu, rasain lu. Ih, lu kena karma lu kemarin ledekin ini lu kemarin di situ tidur sih, lu kena karma lu, tidur di bawah pohon dan seterusnya. Seolah-olah karma itu kutukan. Padahal karma itu belum tentu kutukan teman-teman. Karma itu adalah sebuah hukum tabur tuai atau sebab akibat. Contohnya gimana mas bro? Contohnya begini. Saya selalu memberikan perumpamaan supaya kamu lebih gampang mengerti. Perumpamaan untuk hukum tabur tuai adalah seperti kita bercocok tanam. Kalau seandainya kamu bercocok tanam, mungkin gak sih kamu bakal panen sebuah tanaman yang tidak seperti yang kamu tanam? Mungkin gak kalau kamu nanam benih pohon mangga, tiba-tiba yang keluar pohon cemara?
Mungkin nggak kalau kamu tanam benih buah durian yang muncul buah apel? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Apapun yang kamu tanam dalam hal bercocok tanam, pasti tumbuhnya sesuai dengan apa yang kamu tanam, bukan? Kamu nanamnya mangga, ya tumbuhnya mangga. Kamu nanamnya singkong, tumbuhnya singkong, dan sebagainya. Dalam hidup pun seperti itu. Kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan di masa depan, tanam dulu kebaikan di saat ini. Nah, kebanyakan orang-orang salah persepsinya di sini, teman-teman. Mereka berpikir semua rezeki udah ada yang ngatur. Betul, udah ada yang ngatur, tapi bergantung dari apa yang kamu tanam di masa lalu. Nah, sekarang yang kamu tanam di masa lalu itu sudah sesuai belum dengan apa yang kamu mau? Kalau kamu ingin menjadi orang yang berkelimpahan, tanam dulu rezeki dengan cara bersedekah. Belajar juga manajemen keuangan yang baik. Jangan cuma bersedekah tapi boros, sama juga bohong kan? Kalau kamu ingin bahagia, bahagiakan dulu orang lain. Apapun yang kamu tanam, suatu saat akan kamu tuai dengan syarat kamu tidak menggagalkan panennya. Loh mas bro, emang bisa gagal panen? Loh sekarang saya tanya balik, kalau dalam sebuah hal bercocok tanam, bisa nggak terjadi gagal panen? Bisa nggak? Bisa, begitu juga dengan hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai, tapi apa yang kamu tabur belum tentu akan kamu tuai kalau kamu menggagalkan prosesnya. Lah emang apa mas bro yang bisa menggagalkan prosesnya? Yang bisa menggagalkan proses kamu mendapatkan kebaikan dari hasil perbuatan kamu adalah cuma dua hal. Dua hal apa aja tuh? Yang pertama, perbuatan buruk kamu lebih dominan. Dan yang kedua, yang sering kita bahas, kamu tidak pernah mensyukuri hal-hal kecil yang sering atau pernah terjadi dalam hidup kamu. Cuma dua itu aja. Kamu lebih banyak berbuat buruk, dan kamu lebih sering tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Kalau nikmat-nikmat yang kecil saja kamu abaikan, jangan pernah berharap kamu akan mendapatkan nikmat yang besar di masa depan. Itu tidak masuk akal. Nah, sekarang pikiran kamu udah mulai terbuka nih. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata kalau ada yang berkata semua rezeki udah ada yang ngatur tuh tidak sepenuhnya benar ya mas bro. Benar, tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak salah. Kalau ada yang berkata seperti itu, kamu tanya balik, emangnya lu udah tanam apa dalam hidup lu? Kamu sudah menanam sebuah kebaikan belum? Kalau kamu sudah menanam sebuah kebaikan, boleh kamu berkata, tenang aja bro, semua rezeki udah ada yang ngatur. Kenapa? Karena gue sudah menanam kebaikan, dan gue sedang menunggu prosesnya. Mantap, itu baru benar, itu yang betul. Nah, sekarang gini mas bro, oke, gue percaya sekarang bahwa semua berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam akan kita petik. Nah, seandainya nih, gue ingin menghapus perbuatan-perbuatan buruk gue di masa lalu yang sudah terlanjur gue tanam. Ada nggak cara efektifnya? Ada. Gimana caranya? Caranya, kamu pertama tidak perlu memikirkan perbuatan buruk kamu di masa lalu. Sekali lagi, yang pertama, kamu tidak perlu memikirkan perbuatan buruk kamu di masa lalu. Yang kedua, bertobatlah, minta ampunlah sama Tuhan. Minta ampun dulu, ya. Setelah dua hal ini, baru yang nomor tiga yang paling penting. Apa itu? Kamu tutup taburan-taburan perbuatan buruk kamu dengan banyak menaburkan atau menanam perbuatan amal-amal baik yang lebih besar daripada perbuatan buruk kamu di masa lalu. Itu dia caranya. Perbuatan baik itu kan banyak teman-teman, dan sepele loh. Contoh, kamu punya ilmu, bagikanlah ke orang lain. Kamu punya duit, sedekahlah kepada orang yang membutuhkan. Kamu punya teman yang lagi susah, bahagiakanlah dia. Atau yang paling simple, yang sering saya lakukan, doakan orang lain, baik itu musuh kamu, teman kamu, ataupun orang yang tidak kamu kenal. Apapun perbuatan baik, pasti ada balasannya di masa depan. Itu pasti. Nah sekarang saya ingin memberitahukan, ada dua golongan orang yang paling berbahaya dalam hidup ini. Perihal nasibnya ya. Ada dua orang yang berbahaya dalam hidup ini, yang kalau dua orang ini tidak disadarkan, nasibnya di masa depan bisa buruk. Dua orang ini adalah yang pertama, orang yang suka menanam keburukan. Orang yang suka menanam keburukan, itu dia bakal punya nasib yang sesuai dengan apa yang dia tanam, yaitu buruk. Yang kedua, selain orang yang suka menanam keburukan yang kasihan, adalah orang yang tidak menanam apa-apa. Orang yang tidak menanam apa-apa pun juga bahaya, karena hidupnya pun akan tidak berkembang dan akan flat, akan datar.
Orang yang paling berbahaya cuma dua golongan orang ini, teman-teman. Orang yang suka menanam keburukan dan orang yang tidak menanam apa-apa. Nah, yang perlu kamu garis bawahi, kalau saya bilang orang yang menanam keburukan itu jelek, keburukan yang saya maksud di sini bukan keburukan hanya berhubungan dengan dosa besar loh. Pernah ada teman saya bilang gini, wah bro, ucapan lu bener sih, tapi gue pernah ya, gue tuh gak pernah berbuat jahat, gue gak pernah berzina, gue gak pernah memperkosa, gue gak pernah membunuh, gue gak pernah durhaka, gue gak pernah mencuri. Tapi kenapa ya nasib gue sial mulu bro? Jawabannya tahu gak apa? Karena dia mengeluh. Keburukan itu juga berasal dari hal-hal sepele yang kebanyakan orang gak sadar. Salah satu yang paling sering dilanggar adalah apa? Keluhan, betul, mengeluh. Saya bilang di awal tadi, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Tapi kamu bisa gagal panen kalau kamu salah satunya mengeluh. Ya, kamu mengeluh. Nah, maka dari itu, kalau kamu udah suka mengeluh, berhenti keluhannya, ganti dengan syukur sambil tanam deh tuh amal-amal baik. Pasti nanti di masa depan hidup kamu akan berubah. Itu pasti. Nah, saya punya fakta unik lagi nih teman-teman. Fakta yang mungkin kamu harus tahu juga ya. Kamu harus tahu teman-teman, setiap hari yang kamu hadapi itu sebenarnya adalah investasi loh. Kenapa saya bilang investasi? Karena kamu selalu menanam hidup kamu setiap hari dengan perbuatan. Nah, apa yang kamu tanam, nanti di masa depan akan kamu petik. Tergantung apa dan bagaimana kamu menanamnya. Yang paling bagus adalah kamu tanam amal baik terus dan kamu bersyukur. Kalau memang kamu susah bersyukur, latihan. Dan kalau memang menurut kamu bersyukur itu susah, diam. Gak usah ngeluh, gak usah bersyukur, diam. Yang penting tangan terus berbuat baik. Berbuat baik dan berbuat baik. Nah, abis kamu tanam, baru kamu boleh ngomong, semua rezeki udah ada yang ngatur. Bagus, itu baru bener. Tanam dulu, baru ngomong, rezeki semua sudah ada yang ngatur. Top. Nah, Mas Bro, mantep nih penjelasannya nih. Keren. Oke, gue ngerti. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, yang biasa ditanyakan oleh teman-teman saya adalah begini. Kalau kita sudah menanam amal baik, Mas Bro, kita perlu berusaha nggak sih? Nah, pertanyaannya kan gitu kan. Kita udah menanam amal baik nih, udah bersedekah, udah bersyukur, udah berbuat baik, nolongin orang. Kita perlu berusaha nggak untuk mendapatkan apa yang kita mau? Jawabannya perlu, tapi tidak perlu kerja keras. Yang perlu kamu lakukan, usaha saja secukupnya. Nggak perlu banting tulang, nggak perlu berdarah-darah, pancing semuanya seperti yang saya bilang, pakai amal baik. Jadi usaha perlu, tapi tidak perlu ngoyo, tidak perlu sampai kamu banting-banting tulang. Fokusnya di pertanyaan setiap hari, apa yang bisa gue tanam ya di hari ini untuk masa depan yang cerah bagi gue. Pikirin aja gitu tiap hari. Gue hari ini udah berbuat baik belum ya? Gue hari ini udah menanam amal baik belum ya? Kalau belum, gue tanam supaya masa depan gue bagus. Gitu aja. Pikirin gitu setiap hari. Nah, terakhir, supaya kamu jadi lebih jelas, saya memberikan sebuah ibarat perumpamaan supaya kamu jadi mengerti apa yang saya katakan ini dengan jelas. Kalau ibarat cocok tanam, teman-teman, syukur itu adalah airnya. Usaha itu adalah pupuknya. Jadi setelah kamu menanam amal, ya ibarat benih itu kan harus disiram pakai air dan dikasih pupuk, betul nggak? Nah, setelah kamu menanam amal baik, kamu hiasi amal baik kamu dengan syukur dan usaha secukupnya. Itu caranya. Dan itu yang bisa merubah hidup saya, dan itu pun yang bisa merubah hidup sahabat-sahabat yang saya ajak diskusi menjadi hidup yang lebih baik. Kalau saya bisa berubah, kalau mereka sahabat-sahabat saya pun bisa berubah, kamu pun pasti bisa, asalkan kamu mau praktek. Sekarang praktek kamu adalah, setiap hari kamu bangun, kamu tanyakan, hari ini apa yang bisa gua tanam untuk masa depan gua ya? Apa yang bisa gua lakukan untuk amal baik gua ya? Setiap hari kamu bangun dan katakan itu, niscaya masa depan kamu pasti berubah. Dengan syarat, tidak mengeluh, itu syaratnya. Ya, so hiasi hidup kamu, anggap hidup kamu adalah bercocok tanam, dan cocok tanamlah dengan amal-amal baik, supaya ketika masa panen, kamu bisa menjadi orang yang menerima banyak keajaiban, karena kamu banyak menanam amal baik di masa lalu. Taburlah kebaikan, dan tuailah kebahagiaan. Itulah filosofi hidup saya selama ini di dalam menjalani hidup. Kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa.
praktekkan, dan lihat hasilnya ya. Nah Mas Bro, makasih banget nih. Tapi kalau saya mau diskusi sama Mas Bro, bisa nggak? Bisa. Saya mulai saat ini akan rutin menyelenggarakan live streaming atau siaran langsung di YouTube. Nah bagi kamu yang ingin berdiskusi bersama saya secara langsung teman-teman, kamu harus subscribe dulu channel Pagar Kehidupan ini, karena dengan kamu subscribe, nanti akan diberi pemberitahuan kapan waktunya saya menyelenggarakan live streaming atau siaran langsung di Pagar Kehidupan, ya. Jadi kamu jangan lupa subscribe, silahkan subscribe dulu, dan kita ketemu lagi nanti di live streaming bersama saya Aryan Surya, sahabat kamu di Pagar Kehidupan. Silahkan praktekkan apa yang saya katakan ini, keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.